Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Liburan seru? Sudah ketemu dengan semua keluarga? Kali ini kita akan kembali membahas film kungfu. Dan cerita kali ini akan sedikit berbeda namun cukup unik untuk disaksikan dikala di sela-sela liburan Anda. Dan karena tak ingin spoiler di awal, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Xia Yun, 政府已经正式批出指令。 Diawali dengan memperlihatkan para pengurus sekolah bela diri Cina yang membuka cabang di negara Hong Kong, di mana guru yang melatih di sekolah kungfu tersebut saat ini tengah memprotes pihak pengurus atau orang yang bertanggung jawab atas sekolah bela diri yang dibuka di Hong Kong ini. Karena usut punya usut, pemerintah hendak menutup perguruan lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek pemerintah yaitu pelebaran jalan. 让我打个电报到美国去向师傅请示一下。好，师兄。 Meskipun pihak pengurus sudah meminta sang guru untuk tidak keras kepala, sang guru yang bernama Yuan itu tak mendengarkan perkataan mereka dan kekeh ingin terus mempertahankan perguruannya, di mana para murid yang mengetahui gurunya diintimidasi seperti itu langsung meninggalkan pekerjaan mereka masing-masing. Lantas mereka pun segera menuju ke perguruan untuk membantu sang guru. 谁有奇怪会爆炸的？叫大家疏散！后退，后退！你冷静住手！不要吵！走开！夏云，我已经打了电报去美国，师傅答应把华强国术会的招牌拆下。 Nah, setelah mendapatkan surat dari guru besar atau pemilik sekolahan itulah, sang guru pun akhirnya mau mengerti dan siap jika sekolahan ini harus dipindahkan ke wilayah lain. Dan setelah si pengurus selesai membaca surat itu, mereka segera merapikan barang-barang perguruan untuk nantinya segera meninggalkan tempat ini. Sebelum lanjut, mari kita berkenalan dulu dengan kelima murid Master Yuan. Yang pertama bernama Liang, kedua Gordon Liu, ketiga Hosang, keempat Alexander, dan kelima Jackie. Dan setelah resmi mendapatkan tempat yang baru, mereka tinggal menunggu guru besar yang diketahui akan datang untuk meresmikan tempat ini. Dan mereka semua ditugaskan menjemputnya di bandara esok hari untuk memberi rasa hormat. 还没到，来来来来来来来！站在这儿，不要走开。知道了，师傅。 Setelah menunggu cukup lama, yang muncul ternyata bukan guru besar, melainkan anak beliau, seorang gadis cantik bernama Nona Chan. Dan Nona Chan yang sejak kecil tinggal di Amerika ini diberi amanat oleh sang ayah untuk meresmikan perguruannya. Yang itu cukup membuat Master Yuan kesal, karena dari bicara dan penampilannya Nona Chan ini seperti tidak meyakinkan jika harus berurusan dengan perguruan kungfu. Daddy? 病了不能来了。他病是吗？ Oh, yes. Peresmian pun dimulai. Baru saja memimpin perguruan, Nona Chan dengan keamerikaannya itu mulai membuang sisi penghormatan dan keadaan semakin keruh dibuat olehnya. Tatkala kelima murid Master Yuan diperbolehkan untuk minum anggur sampai mabuk, di mana keesokan harinya saat mereka tengah berlatih, Nona Chan muncul dengan pakaian senamnya yang jelas itu membuat kelima muridnya ketrigger dan tak fokus untuk berlatih. Di mana setelah menyadari muridnya hanya ada 5, Nona Chan berniat mencari murid baru untuk membuat perguruannya semakin terkenal. Dan mula-mula Nona Chan akan merubah penampilan mereka terlebih dahulu karena menurutnya pakaian hitam tersebut sudah kuno. Target murid baru yang dicari oleh Nona Chan sendiri adalah para kaum muda, karena menurutnya kaum muda paling enak diajak. Yang dalam pencarian muridnya pun Nona Chan memilih diskotik yang sudah pasti diisi orang-orang yang tidak jelas, di mana mulai dari PSK, waria, tukang mabuk, pria sok keren, dan berbagai bentuk spesies langka ia rekrut. Yang ketika Master Yuan mengetahui itu, ia pun marah dan kemarahannya ditambah saat melihat muridnya berpenampilan berubah, di mana pada akhirnya Master Yuan yang tak tahan pun memilih keluar. Dan itu sebenarnya sempat disayangkan oleh kelima muridnya yang tak tega melihatnya. Tapi begitu Nona Chan menunjuk mereka berlima menjadi pelatih, gurunya pun seketika itu dilupakan
latihan dan mereka mulai melatih orang-orang yang gak jelas itu dengan sabarnya, terkecuali Hosang yang di saat-saat terakhir dia sadar lalu pergi menyusul gurunya.你们大家用心点练啊！走开！应该用点力嘛。阿水，试试看。快点练嘛！试试啊！ 1、2、3、4。没哎，巧手要硬一点儿，用点力气就行。来，good， 先站好了。来，站好，站好。汉文。 Adegan berpindah yang memperlihatkan sekelompok gangster pimpinan seorang pria bernama John. Si John ini ternyata adalah pemilik diskotik tersebut yang kesal karena beberapa PSK-nya pada bolos kerja untuk berlatih kungfu, di mana kekesalannya semakin bertambah tatkala para tamunya mendapat beberapa pukulan dari wanitanya yang jelas membuat omset turun karena para tamu ketakutan lalu pergi meninggalkan diskotik. Di mana saat asisten si John mengetahui itu, ia pun memukuli semua PSK yang secara kebetulan Nona Chen mengetahui perbuatannya tersebut, hingga membuat Nona Chen geram lalu memutuskan untuk balas dendam dengan mendatanginya di keesokan hari membawa sekelompok BMX yang juga adalah muridnya. Melihat asistennya dipermalukan oleh seorang wanita, John pun mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang perguruannya, dan Master Yuan yang kebetulan saat itu sudah kembali pun harus dibuat terkejut dengan kedatangan anak buah si John yang mau tidak mau, Master Yuan juga harus ikut bertindak. 站住！ 前面去拦着他们。Nah, saat berusaha pergi inilah John muncul dan akhirnya berhasil menculik Nona Chen saat itu juga. Dan Master Yuan yang datang terlambat tapi menemukan alamat diskotik para gangster itu, saat itu langsung bergerak untuk mengobrak-abrik diskotik tersebut. Hingga didapatlah seorang wanita yang adalah adiknya si John. Lalu si wanita itu mengantarkan mereka menuju ke tempat di mana Nona Chen disekap. 封住所有的门口。是。别过来啊！你当心点儿！小许行长，这里有我。好。和尚，三头和尚。 Setelah berhasil mengalahkan semua anak buahnya, kini giliran sang guru yang maju untuk meladeni si John, dan dengan ini pertarungan pun dimulai.
Singkatnya saja, sang guru pun berhasil mengalahkan si John dan membuatnya terluka. Dan karena tak ingin dilaporkan ke polisi, si John pun memilih menyerah saja, lalu pergi meninggalkan lokasi bersama para seluruh anak buahnya. 怎么完了？师傅，那么，其实你不止收这么多徒弟啊！什么？太懂没有完不了。 Di scene akhir, Nona Chan dipulangkan ke Amerika karena diperintah oleh ayahnya, dan film pun ditutup dengan munculnya sang guru yang menggunakan pakaian barat untuk menghantarkan kepergian Nona Chan. Tamat.